Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Rabbani Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kembali belajar di tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah punya sepenggal ayat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum dengan air itu, dan sekali-sekali bukanlah kami yang menyimpannya. Dari sepenggal ayat itu, kira-kira kita membahas apa ya? Yang benar, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Harapannya dalam perkembangbiakan tumbuhan, yang pertama, kalian dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menggolongkan tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakan. Oke, selanjutnya simak pembelajaran berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tidak hanya manusia yang melakukan perkembangbiakan, tumbuhan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melakukan proses perkembangbiakan. Terdapat dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif biasanya adalah tumbuhan yang berbunga dan berbiji. Bagian bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan generatif adalah benang sari dan juga putik. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan menghasilkan serbuk sari, di dalamnya ada sel gamet jantan. Sedangkan putik sebagai alat perkembangbiakan betina dan menghasilkan sel gamet betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan proses yang dinamakan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon. Dan terakhir, yaitu penyerbukan bastar. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, beda pohon, sejenis tetapi berbeda varietas. Di gambar kita bisa melihat bunga satu memiliki mahkota berbentuk love, sedangkan bunga 2 memiliki mahkota berbentuk oval. Hal inilah yang menjadikan kedua bunga ini memiliki varietas yang berbeda. Allah telah menciptakan bunga dengan berbagai bentuk dan cirinya. Itu semua memiliki hikmah. Salah satu hikmahnya adalah berbeda cara bantuan penyerbukannya. Contohnya, bunga teratai yang hidup di air, penyerbukannya dibantu oleh air. Ada bunga rumput
Bunga rumput ini tidak memiliki mahkota, tidak berbau dan tidak memiliki nektar, tetapi memiliki serbuk sari yang banyak dan ringan. Penyerbukannya dibantu oleh angin. Ada bunga Rafflesia arnoldi yang memiliki bau tidak sedap. Penyerbukannya dibantu oleh lalat. Dan ada bunga sepatu yang memiliki mahkota berwarna merah mencolok, memiliki nektar. Bunga ini penyerbukannya dibantu oleh burung kolibri. Setelah mengalami penyerbukan, proses selanjutnya dinamakan dengan pembuahan. Pembuahan adalah meleburnya sel gamet betina dengan sel gamet jantan, menghasilkan zigot. Zigot inilah yang akan berkembang menjadi biji. Biji ini ditanam dan menghasilkan individu baru. Sehingga bisa dikatakan contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah apel dan jagung. Setelah kita belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, tibalah saatnya kita belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan biasanya melibatkan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan ada berbagai macam caranya. Apa saja? Salah satunya yaitu dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang tanaman atau tumbuhan yang berkembangbiak vegetatif alami dengan tunas, contohnya adalah bambu. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah kuncup yang tumbuh pada ketiak daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif contohnya adalah cocor bebek. Selanjutnya yaitu geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Setiap ruas pada batang itu akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi contohnya adalah stroberi. Selanjutnya yaitu akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Setiap ruas dalam batang itu akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit. Nah, untuk memudahkan menghafal, kalian ingat bumbu dapur. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah ketela pohon. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis, sehingga dinamakan umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang merah. Dan ada lagi yang namanya spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang terdapat di dalam sporangium. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu contohnya adalah paku-pakuan. Oke, itu adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami yang tumbuhan bisa melakukannya sendiri.
Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan contohnya adalah cangkok. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cangkok adalah tumbuhan yang berkayu. Selanjutnya, contohnya tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga. Oke, ini ada namanya stek. Stek adalah potong tancap. Tumbuhan yang bisa kita kembangbiakan dengan proses seperti ini yaitu adalah mawar dan juga ketela pohon. Selanjutnya adalah merunduk, yaitu menanam batang dari sebuah tanaman dalam tanah. Kemudian nanti kelamaan batang itu akan tumbuh akarnya. Tumbuhan yang bisa dirundukkan biasanya memiliki batang yang lentur. Contohnya yaitu apel dan juga stroberi. Kemudian ada yang namanya kultur jaringan. Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian dari tanaman, bisa akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Kemudian bagian dari tanaman tersebut ditanam dalam media tertentu dan dijaga atau dirawat dengan kondisi tertentu pula. Masya Allah, dengan melihat video pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita dapat mengetahui bahwa dunia dan seisinya ini diciptakan Allah bukan karena kebetulan, tetapi diciptakan Allah dengan begitu sempurna. Oke teman-teman, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas yang akan sudah share. Kemudian jangan lupa laporannya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika sudah ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.